Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada episode kali ini aku akan membagikan tips tentang tidur sehat ala Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat karena kita pasti membutuhkan tidur untuk istirahat. Simak videonya ya. Setelah beraktivitas panjang seharian, tidur merupakan salah satu cara untuk kembali membuat tubuh beristirahat. Dengan tidur, tubuh akan kembali mendapatkan energi. Dan tidur yang cukup juga bisa menyehatkan fisik. Tidur merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum ayat 23, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Dalam surat Az-Zumar ayat 42 dijelaskan bahwa roh orang yang meninggal sama roh orang yang sudah mati itu berbeda. Allah berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain pada waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ingin mendatangi pembaringanmu, maka berwudulah dengan wudu sholat, kemudian berbaringlah dengan menyamping ke kanan, lalu berdoa, yang artinya, Ya Allah, kuserahkan wajahmu kepadamu, dan kuserahkan urusanku kepadamu, kurebahkan punggungku kepadamu, dengan penuh kecintaan dan ketakutan kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan keselamatan darimu kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan kepada nabimu yang kau utus. Apabila kau mati pada malammu itu, niscaya kau tetap dalam keadaan fitrah. Jadikan semua doa itu adalah akhir dari apa yang kau ucapkan." Tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu tidur menyamping ke kanan, karena pada posisi ini adalah paru-paru sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan, sehingga beban jantung lebih ringan. Tidur dengan menghadap ke kiri juga tidak baik, karena jantung saat itu berada di bawah tekanan paru-paru bagian kanan, yang lebih besar dari paru-paru bagian kiri. Hal ini akan mempengaruhi fungsi dan kinerja jantung, terutama bagi para lanjut usia. Selain itu, pada posisi ini lambung yang terisi penuh juga akan menekan jantung dan hati. Dampak dengan posisi tidur telentang yaitu dapat memaksa seseorang bernapas dengan mulutnya. Sebab ketika telentang, mulut terbuka lebar akibat pelemasan pada rahang bagian bawah. Padahal organ yang disediakan untuk bernapas adalah hidung dengan bulu-bulu dan cairannya yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, dalam posisi telentang juga bisa menimbulkan terhambatnya aliran pernapasan sehingga menimbulkan dengkur atau mengorok. Tidur telungkup tidak baik untuk kesehatan, karena akan berdampak merasa sesak napas, karena dadanya sulit berkontraksi saat bernapas. Posisi tersebut juga dapat menyebabkan pembengkokan tulang belakang leher. Selain itu dapat meletihkan jantung dan otak. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa kematian mendadak pada anak-anak yang terbiasa tidur telungkup meningkat drastis, bahkan jumlahnya mencapai 3 kali lipat dibanding anak-anak yang tidur miring ke kiri atau ke kanan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi,
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki tidur telungkup. Maka beliau bersabda, tidur semacam ini dibenci Allah dan Rasul-Nya. Ada waktu yang tepat yang bisa dilakukan bagi umat muslim saat melaksanakan tidur, yaitu tidur di awal malam. Dikatakan waktu yang baik saat tidur menurut Islam adalah di awal malam atau setelah melakukan ibadah Isya. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Selain tidur di jam awal usai Isya, tidur juga bisa dilakukan di jam siang. Bahkan menurut pandangan Islam, tidur siang sebagai waktu yang baik saat istirahat. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang." Dikatakan tidur di siang juga bisa mendatangkan keberkahan dan juga manfaat. Selain itu, tidur di jam siang juga dapat meningkatkan kegiatan saat melakukan ibadah. Islam telah mengatur banyak hal dalam kehidupan. Salah satunya ialah mengenai perkara tidur. Perkara yang mungkin terkesan sepele bagi sebagian orang ini memiliki aturan tersendiri dalam Islam loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Berikut ini ada 5 hal yang dirangkum untuk tidak melakukan aktivitas tidur, yaitu larangan tidur yang pertama yaitu setelah sholat subuh. Usai menunaikan sholat subuh, tubuh biasanya masih belum siap untuk melakukan aktivitas sepenuhnya, hingga akhirnya banyak umat muslim yang kembali berbaring di kasur dan tidur. Padahal tidur setelah sholat subuh termasuk perkara yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena kenyamanan tidur usai sholat subuh bisa beresiko seseorang bangun terlalu siang, sehingga produktivitas menurun dan menyebabkan rasa malas. Tidur di pagi hari tersebut juga dapat mengurangi rezeki. Larangan tidur setelah subuh ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, larangan tidur setelah sholat asar dan menjelang maghrib. Pasalnya, tidur pada waktu setelah sholat asar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang mengalami linglung, bahkan gangguan jiwa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ketiga, larangan tidur sebelum melakukan sholat Isya. Tidur sebelum sholat Isya itu dilarang oleh Rasulullah, meski rasa kantuk luar biasa menghampiri. Usahakan untuk tidak tidur sebelum waktu Isya tiba. Tidur sebelum Isya dikhawatirkan dapat menyebabkan umat muslim terlewat menunaikan sholat Isya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW membenci tidur sebelum Isya dan mengobrol setelahnya. Keempat, larangan tidur setelah makan sebab berbahaya bagi kesehatan. Ketika perut dalam keadaan kenyang, biasanya membuat seseorang lebih mudah merasa kantuk. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang tidur usai makan. Tidur selepas makan dapat menghambat proses pencernaan makanan, memberi tekanan yang tidak baik pada lambung, sehingga makanan berpotensi kembali ke kerongkongan, beresiko diabetes,
hingga menyebabkan kegemukan. Jadi, sebaiknya berikan jeda 1-2 jam jika ingin tidur setelah makan. Kelima, larangan untuk tidur seharian. Tidur merupakan cara beristirahat paling ampuh untuk mengembalikan energi yang hilang. Namun sebaiknya tidur dilakukan secukupnya saja. Jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh. Tidur sepanjang hari dilarang dalam Islam karena berpotensi membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya. Misalnya melewatkan sholat 5 waktu, yang tentu saja itu berdosa. Itulah beberapa tips tentang posisi tidur yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga waktu-waktu tidur yang dilarang dan dianjurkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.